Polisi masih menyelidiki kasus Taruna Junior yang diduga dianiaya oleh seniornya di STIP. Polisi juga melaksanakan gelar perkara untuk menentukan status tersangka. Sementara proses otopsi sudah selesai dilaksanakan. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami rekan Reva Waluko dari Polres Jakarta Utara dan Arneta Butar-Butar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita akan ke Reva terlebih dahulu. Reva, apakah polisi sudah mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini? Baik, selamat malam Evan dan juga pemirsa. Dapat dilaporkan langsung dari Polres Jakarta Utara. Tadi memang sudah sempat ada pernyataan resmi dan sudah diumumkan untuk tersangka secara langsung. Itu tersangka pertama dari adanya kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya satu dari taruna yang ada di STP ini. Dan untuk informasi selengkapnya sekarang saya akan langsung mewawancarai dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Hadi Syagian. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam. Bagaimana Pak? Boleh tolong ceritakan mengenai kronologis dari penganiayaan ini Pak? Baik, di sini bisa sampaikan bahwa kronologis kejadiannya itu pada saat hari Jumat pukul 7:55, di mana taruna tingkat 2 ya di sini terlapor ataupun sudah ditetapkan menjadi tersangka itu melihat korban beserta rekan-rekannya menggunakan pakaian olahraga pada saat di tempat kampus pendidikan. Melihat hal tersebut, kemudian tingkat senior tingkat 2 tersebut memanggil yang bersangkutan beserta 4 orang teman-temannya untuk mengikuti senior tersebut menuju arah ke kamar mandi. Kemudian tidak lama dari situ pelaku masuk lagi ke kamar mandi setelah menaruh tas di dalam kelas, kemudian menghampiri korban ya dengan disertai pemukulan sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Baik Pak, kalau misalkan dari pasal atau hukum tersendiri kira-kira akan dikenakan seperti apa nih Pak? Ya, untuk pasal yang kami terapkan adalah di sini pasal 338 Suswidar 351 ayat 3 KUHP. Demikian. Yang di mana ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Baik. Setelah dari satu orang sudah dijadikan tersangka nih Pak dari pihak pelaku, kira-kira apakah ada kemungkinan tersangka lainnya nih Pak? Ya, untuk sementara dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, sejauh ini ada 36 saksi yang kami melakukan pemeriksaan, yaitu taruna tingkat 1, 2, dan 4, beserta 2 dokter yang menerima korban pertama. Ya, dari hasil kesimpulan sementara hanya 1 pelaku. Demikian. Kalau misalkan dari sudut pandang korban itu sendiri nih Pak, kira-kira dari hasil luka-luka atau otopsinya seperti apa sih Pak? Ya, di sini bisa kita sampaikan di saat si korban kita serahkan kepada Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi, di mana ada memar di bagian dada, yaitu yang merusak jaringan paru sehingga menghalang jalurnya oksigen keluar atau menerima oksigen terhadap pernafasan seperti itu. Baik. Kapan kira-kira akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak STIP ini Pak? Ya, pemeriksaan tentu kita laksanakan secara bertahap ya. Tadi malam kita melakukan pemeriksaan sebanyak 36 saksi. Kemudian hari ini juga kita ada pemeriksaan sekitar 2 orang saksi. Ya, selanjutnya kami akan melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Baik Pak, kalau misalkan untuk dari bukti yang sudah dikumpulkan dari pihak Polres itu sendiri apa saja Pak kira-kira? Ya, dimana yang kami sampaikan di sini barang bukti yang kami amankan adalah 1 visum et repertum, kemudian pakaian korban, pakaian tersangka beserta CCTV yang ada di kampus STP. Baik, kira-kira berapa lama sih Pak proses untuk penyelidikan terkait dengan kasus ini Pak ke depannya Pak? Tentunya kita berharap proses ini akan segera diselesaikan, kemudian berkas perkara ketika nilai kami sudah cukup, akan kami limpahkan kepada kejaksaan, seperti itu. Baik, kira-kira apakah ada lanjutan himbauan nih Pak, terutama kepada masyarakat ataupun yang menitipkan anaknya di institusi pendidikan Pak seperti ini Pak? Ya, tentunya himbauan kami pada seluruh masyarakat Indonesia tentunya yang mengikuti pendidikan seperti STIP, agar anak-anak tersebut apabila mengalami kekerasan agar segera melapor kepada pihak kepolisian, sehingga kita juga bisa memberikan pencegahan di kampus-kampus mungkin yang bisa kami sampaikan dalam arti kehidupan asrama ya, kehidupan bersama tingkat senior atau junior itu. Ya, berharap kepada anaknya juga disampaikan tidak melakukan kekerasan terhadap junior-junior tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas informasinya, sehat selalu Pak. Demikian hasil wawancara saya langsung dengan Hadi Syagian selaku sebagai Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Utara. Kembali ke studio Eva. Baik, dari Reva kita ke Arneta Butar-Butar. Arneta, otopsi sudah dilaksanakan dan kapan pihak keluarga diperbolehkan untuk membawa jenazah ke kampung halaman?
Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Sementara itu untuk di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini usai proses otopsi selesai dilakukan, jenazah korban penganiayaan oleh senior di kampus STIP ini sudah dibawa oleh keluarga korban dan nantinya akan diterbangkan esok pagi sekitar pukul 5 pagi hari untuk dipulangkan ke kediamannya di Kabupaten Klungkung, Bali. Dan tadi memang kalau kita bicara terkait proses otopsi di Rumah Sakit Polri ini berlangsung dari sekitar pukul 9 pagi dan Karumkit atau Kepala Rumah Sakit Polri Haryanto ini membeberkan hasil otopsinya bahwa ditemukan sejumlah luka memar di sekujur tubuh seperti di bagian perut dan juga di bagian tangan serta ada luka lecet di bagian bibir dan perbendungan organ dalam untuk jenazah dari korban perundungan ini dan dari korban penganiayaan ini maksud saya. Dan memang tadi pengambilan jenazah oleh pihak keluarga dilakukan sekitar pukul 7:30 malam melalui sebuah prosesi adat dan nantinya jenazah akan ditaruh di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan nanti setelahnya pada tanggal 11 April nanti diprediksi akan dilakukan proses adat ngaben untuk jenazah penganiayaan ini. Dan memang dari pihak keluarga ini mengaku bahwa optimis, maksud saya pihak keluarga ini meyakini bahwa pelaku penganiayaan lebih dari satu pelaku. Dan kalau kita bicara terkait kronologis kejadiannya, bermula saat penganiayaan dilakukan oleh 4 senior di kamar mandi dan hal itu didukung oleh CCTV dari pihak STIP ini. Dan nantinya dari pihak kepolisian sendiri mengaku sudah memanggil sekitar 40 saksi untuk diperiksa dan terus mendalami motif dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh senior STIP ini. Demikian Eva. Terima kasih Arneta Butar-Butar, sebelumnya juga ada Reva Waluko. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.